Kali ini saya akan membahas tentang geopolitik dan geostrategi dalam pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada geopolitik. Geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan berwujud kebijaksanaan yang disertai strategi nasional dan dorongan oleh aspirasi nasional geografis. Yang kedua adalah geostrategi. Geostrategi merupakan metode atau aturan yang dirancang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan lewat proses pembangunan. Geopolitik dan geostrategi merupakan permasalahan yang sangat penting. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggal yang kemudian dikenal dengan negara. Dalam perkembangannya, negara tidak begitu saja diartikan sebagai wilayah, melainkan diartikan lebih luas sebagai institusi. Selanjutnya adalah konsep geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari kata Yunani yaitu politi, dan berarti persatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan chi yang berarti urusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat prinsip, keadaan, dan atau sasaran tertentu. Nah, salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang berdasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Nah, hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsep geografi Indonesia, yaitu unsur ruangan, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan konsep geostrategi. Nah, geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang kehidupan nasional, wadah atau tempat hidup bangsa dan negara Indonesia. Nah, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu, keadaan perang maupun damai. Geostrategi adalah strategi bisnis yang digunakan semua keterampilan atau sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan. Nah, untuk Indonesia, geostrategi didefinisikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Nah, konsep dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketentuan nasional dan berfungsi secara negara. Artinya, kehidupan nasional yang sangat kompleks diciptakan secara sederhana namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan trigatra alamiah guna meningkatkan ketahanan dan pencegahan. Komponen utama dari definisi ekonomi yaitu komponen wewenang dan penetapan serta implementasi kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintah yang diperbolehkan dari pemerintah pusat melalui desentralisasi wewenang, dan wewenang adalah wewenang formal dan komponen dari independensi sebagai komponen yang merujuk sebagai pada kata dari dan untuk orang-orang yang tepat, orang-orang yang dapat melihat, dan dari independensi daerah dalam hal mendapatkan
yang dihasilkan baik dari pendapatan khas asli daerah dan yang relatif besar dibandingkan dengan bentuk dana alokasi umum dan dana lainnya. Otonomi daerah dapat dilihat sebagai cara untuk mengaktualisasikan pelaksanaan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa. Konsep otonomi daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu autonomy, yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah hukum. Jadi otonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberi hak dan kekuatan yang mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri kepada lembaga, perusahaan, dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut bahwa dalam prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi luas, yang kedua otonomi nyata, yang ketiga otonomi yang bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan geopolitik. Indonesia dimulai pada para pendiri bangsa melalui janji Sumpah Pemuda. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Selain itu, proses politik dan demokrasi juga berpengaruh. Akhir 2004, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu secara transparan. Ini adalah keberhasilan KPU dalam mengatur partai demokrasi. Kemudian ada 3 kasus penting yang terjadi, termasuk yang pertama adalah gerakan separatis politik dan gerakan yang kini mengarah pada perjuangan melawan NKRI. Yang kedua, aksi kekerasan dan konflik komunal. Yang ketiga, isu keamanan teritorial, perbatasan, dan pulau terluar. Selanjutnya adalah perkembangan geopolitik, geostrategi, dan ekonomi pada daerah Indonesia. Perkembangan geostrategi Indonesia disusun pada 1962 oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Isi dari geostrategi Indonesia adalah pentingnya mengevaluasi strategi di wilayah Indonesia yang ditandai dengan pengaruh komunis yang tersebar luas. Pada tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional melakukan penilaian geostrategis Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia sebenarnya adalah ketidakpuasan orang yang tinggal di daerah yang kaya sumber daya alam, tapi garis kehidupan tetap di bawah kemiskinan. Akhirnya, selama masa reformasi, mereka menyuruhkan agar otonomi daerah dilaksanakan. Lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan implementasi otonomi daerah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2000. Pelaksanaan otonomi daerah telah diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, otonomi daerah ini telah memungkinkan daerah yang potensi sumber daya alam untuk membuat kemajuan dan pembangunan, mulai dari pembangunan geopolitik, geostrategi, dan otonomi daerah. Pembangunan konsep geostrategi Indonesia bahkan dikembangkan oleh negara lain dengan tujuan menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional. Yang kedua, menunjukkan tugas pokok pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pengembangan geopolitik. Geopolitik memiliki makna yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan negara dan memainkan peran penting dalam memproklamasikan kerjasama dan menyesuaikan konflik antara negara
dapat terjadi dalam mencapai tujuan. Nah, pengembangan otonomi daerah. Secara konseptual, implementasi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 tujuan, yaitu politik, administrasi, dan ekonomi. Faktor pentingnya yaitu faktor manusia, yang kedua faktor keuangan daerah, yang ketiga faktor manajemen organisasi atau birokrat, dinamika dan tantangan geopolitik. Struktur kepulauan di wilayah geografis Indonesia mempengaruhi dinamika kehidupan nasional dan politik, termasuk dinamika kebijakan. Di era globalisasi, masa geopolitik di Indonesia didominasi oleh masalah pelanggaran batas wilayah, seperti pertikaian antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Ambalat, Pulau Sipatan, dan Pulau Likitan yang telah muncul sejak 1997. Nah, perselisihan lain atas wilayah Indonesia adalah perselisihan tentang kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia dan Cina. Masalah geopolitik di Indonesia dengan kepentingan ekonomi lainnya adalah munculnya nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menyudupi barang ilegal melalui laut. Untuk memastikan implementasi strategi untuk memecahkan masalah geopolitik di Indonesia, diperlukan tim pemantau yang terdiri dari delegasi pemerintah pusat TNI, internasional profesi hukum, ahli geologi, dan elemen pemimpin daerah yang relevan. Oleh karena itu, strategi dan tim pemantauan untuk menyelesaikan masalah geopolitik di Indonesia diharapkan untuk mencapai kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Nah, dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategi, dan otonomi daerah pada awalnya didefinisikan sebagai geopolitik untuk diperlukan militer. Tapi di Indonesia, geostrategi adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, geostrategi di Indonesia adalah ketentuan nasional. Ketentuan nasional harus tercapai dengan pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Penggunaan sumber daya alam yang belum maksimal jadi karena orang Indonesia kadang-kadang tidak tahu di mana mereka tinggal, dan juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan sumber daya alam. Nah, dapat disimpulkan bahwa geostrategi di Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya alam belum dimaksimalkan, dan bahwa pemaksimalan atau konsolidasi dengan kerjasama pemerintah warga negara sangat diperlukan. Dinamika dan tantangan otonomi daerah. Yang pertama, mental. Sikap mental para penguasa daerah dan rakyatnya antara lain sikap yang mengapresiasi diri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya. Kedua, perolehan keuangan daerah. Yang ketiga, kewenangan. Yang keempat, aparatur. Nah, contoh dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan Indonesia yaitu kemampuan nasional untuk memelihara kebutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan bangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Berikut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi geostrategi di Indonesia, yaitu faktor geografi dalam merumuskan geostrategi. Perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan, religion maupun nasional. Pertahanan dan keamanan Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih, maka disusunlah kebutuhan alutsista tersebut melalui perencanaan strategi minuman esensial.
Force sampai dengan tahun 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua, tahun 2015 sampai tahun 2019. Dalam konteks Indonesia terdapat beberapa material geopolitik dan geostrategi yang relevan dalam pertahanan dan keamanan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah konflik perbatasan. Indonesia memiliki beberapa konflik perbatasan dengan negara tetangga seperti perbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan perbatasan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Penyelesaian konflik perbatasan ini menjadi bagian penting dari strategi geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia memiliki ZEE yang luas yang mencakup perairan yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan internasional. Pengamanan ZEE ini menjadi prioritas dalam pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga adalah kerjasama religion. Indonesia aktif dalam kerjasama religion seperti ASEAN dan Forum Kerjasama Asia Timur. Kerjasama ini memiliki dampak penting dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia, termasuk dalam membangun kekuatan kolektif dan menjaga kestabilan region. Pemahaman dan penerapan konsep geopolitik dan geostrategi ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat nasional dan internasional, pemahaman yang baik tentang faktor-faktor geopolitik dan geostrategi akan membantu Indonesia dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa geopolitik adalah seperangkat prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan geostrategi adalah suatu strategi yang memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.